Tahun 2008, Desa Kopeang merupakan pemekaran dari Desa Bela, terletak di ujung timur Kecamatan Tapalang yang dikelilingi pegunungan dan memiliki 7 kedusunan. Pendapatan warga kurang lebih 400.000 per bulan. Selain coklat, masyarakat desa mengandalkan rezeki dari hasil minyak nilam. Setelah berjalan kurang lebih 20 menit, akhirnya kami sampai di kebun nilam. Lahan seluas 1 hektar ini milik Ibu Mardawiyah. Setelah 6 bulan tanam, nilam dapat dipanen. Dan setelah itu, setiap tahun bisa dipanen 4 kali. Nilam adalah suatu semak tropis penghasil jenis minyak atsiri atau biasa disebut minyak nilam. Tanaman ini bisa mencapai ketinggian 1 meter dan biasa hidup di tempat teduh, hangat, dan lembab. Bagian daunnya lah yang dimanfaatkan untuk diekstraksi minyaknya. Minyak kemudian diolah menjadi parfum, bahan dupa, minyak atsiri, anti serangga, dan kosmetik. 1 hektar lahan ini bisa menghasilkan 7 ton nilam kering. Namun sayang, saat musim penghujan, nilam kerap diserang hama. Iklim tropis membuat hutan Indonesia kaya akan tanaman nilam. Bahkan, tak kurang dari 70 hingga 90% kebutuhan minyak nilam dunia berasal dari tanah air kita. Indonesia setiap tahun memasok minyak nilam 70 hingga 90% kebutuhan dunia. Komoditi yang dihargai mahal di pasar dunia ini tak juga mendatangkan sejahtera bagi warga. Beratnya tantangan kehidupan tak membuat buruh patah semangat. Salah satunya Bu Harpiah. Sebagai buruh serabutan, semua pekerjaan ia lakukan demi nafkah keluarganya. Biasanya berapa lama bekerjanya, Bu? Ya tergantung jamnya, karena kita biasa buruhnya per jam, sekitar 8.000 per jam. Nah, Ibu biasanya sehari kalau lagi metik nilam ini berapa lama? Kadang-kadang itu kita sampai 5 jam. 5 jam, berarti sekitar dapatnya berapa tuh? Hampir 30 lebih per harinya. 40 ribuan ada. Iya, 40 ribu. Harapannya kita ini semoga ini tanam nilam berjalan dengan baik, kemudian harganya juga naik supaya kita sebagai buruh agak ada tambahan sedikit. Kemudian akses jalannya ke sini, karena sekarang kita biasa itu kalau ada hasil sedikit, kita jadi buruh, turunnya itu setengah mati. Karena ongkos ke sini saya itu PP sekitar 600-an baru bisa kita bolak-balik. Begitulah faktanya. Bekerja sebagai buruh petik nilam dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang dibayar Rp40.000. Namun pekerjaan itu tak selalu ada. Semua daun nilam yang terkumpul di dalam karung lalu dipanggul ke tempat penjemuran yang letaknya tak jauh dari kebun. Kemudian nilam dijemur. Proses penjemuran dengan cara digantung di tempat yang teduh agar kandungan minyaknya tidak berkurang akibat terpapar terik matahari. Lamanya penjemuran kurang lebih 10 hari dalam kondisi cuaca cerah. Namun saat musim penghujan bisa mencapai 14 hari. Sebelum dibawa ke tempat penyulingan, terlebih dahulu nilam dicacah agar pori-pori nilam terbuka dan mempermudah keluarnya minyak saat penyulingan. Nilam yang sudah dikeringkan sebelumnya lalu dimasukkan ke dalam ketel. Kurang lebih 4 penyulingan yang dibangun dengan kapasitas rebus 300 kg nilam kering. Karena keterbatasan modal, petani nilam banyak yang tak mampu membuat tempat penyulingan sendiri. Solusinya, mereka harus menyewa dengan biaya Rp300.000 sekali penyulingan. Nah, ini saya menginjak-injak tanaman nilam yang kering di sisi-sisi ketel. Tujuannya adalah supaya mendapatkan minyak yang maksimal, karena
kami tidak diperbolehkan untuk menginjaknya di bagian tengahnya, nanti hasilnya jadi kurang maksimal. Dan ini yang saya injak ini tanamannya sudah ada sekitar 10 karung tanaman nilam kering. Setelah pengukusan kurang lebih 3 jam, minyak nilam yang keluar bercampur air akan terpisah di bak penampungan dan air akan dialirkan keluar melewati pipa pembuangan. 300 kg nila kering bisa menghasilkan kurang lebih 7 kg minyak nilam dengan waktu penyulingan kurang lebih 12 jam. Minyak atsiri yang diperoleh dari penyulingan tanaman nilam disebut minyak nilam. Minyak nilam ini menjadi salah satu bahan dalam industri pewangi dan kosmetik. Yang saya sangat harapkan ya pertama-tama adalah ya akses jalan. Bagaimana caranya pemerintah untuk memperhatikan kami masyarakat di sini agar juga akses jalan bisa masuk ke daerah kami, sehingga ya petani juga bisa enak bekerja. Ya, fokus bagi petani fokus juga untuk bertani dengan baik seperti petani nilam sekarang. Ya, kalau akses jalan bagus, ya saya kira petani juga bisa menanam nilam dengan banyak. Harga minyak nilam di pengepul dipatok Rp445.000 per kilo. Namun sayang, harga yang tidak stabil membuat petani nilam sering mengalami kerugian. Warga kini menantikan campur tangan pemerintah untuk menata aturan harga minyak nilam agar perekonomian warga berangsur membaik. Bayangkan kalau misalnya arus air sedang deras dan juga air sedang pasang, ini bahaya sekali buat mereka.